Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia. Saya dari kelas 10 IPS 2 dari SMA Negeri 94 Jakarta. Individu, kelompok, dan hubungan sosial. Tujuan pembelajaran 1. Mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. 2. Mengelola realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. Institutio sosial atau lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris sosial institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial, serta bentuk atau organ sosial. Jenis-jenis lembaga sosial. Lembaga keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki fungsi menjemuk bagi terciptanya kehidupan sosial. Dalam fungsi keluarga, 1. Fungsi reproduksi. Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. 2. Fungsi sosialisasi. Keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. 3. Fungsi afeksi. Dalam keluarga diperlukan kehangatan, rasa kasih sayang, dan perhatian antara anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk berpikir dan bermoral, kebutuhan interaktif. 4. Fungsi ekonomi. Keluarga, terutama orang tua, mempunyai kewajiban memenuhi keutuhan ekonomi anak-anaknya. 5. Fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan kontrol atau pengawasan karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. 6. Fungsi proteksi pelindungan. Fungsi pelindungan dibutuhkan anggota keluarga, keterutamaan anak, sehingga anak akan merasa aman hidup di tengah-tengah keluarga. 7. Fungsi pemberi status. Mulai perkawinan, seseorang akan mendapat status atau kedudukan yang baru di masyarakat. Lembaga pendidikan. Pendidikan formal seperti sekolah menawarkan pendidikan yang berjenjang melalui dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tingkat baik yang bersifat umum maupun khusus seperti sekolah agama dan sekolah luar biasa. Fungsi lembaga pendidikan menurut Horton dan Hood. Lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata. Manifest berikut. 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan. 4. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dan demokrasi. Fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi pengandalaian orang tua. 2. Menyediakan sarana untuk membanggakan. 3. Mempertahankan sistem kelas sosial. 4. Sepanjang masa remaja. Lembaga politik. Keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah
dinamakan lembaga politik. Lembaga politik berkaitan dengan masalah-masalah bantu negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan serta sistemnya. Fungsi lembaga politik sebagai berikut. 1. Memelihara ketertiban di dalam internal order. 2. Menjaga keamanan di luar external security. 3. Mengusahakan kesejahteraan umum general welfare. 4. Mengatur proses politik. Lembaga ekonomi muncul ketika orang melalui kebutuhan produk orang lain. Oleh karena itu, pedagang kaki lima, pasar tradisional, supermarket, dan mal merupakan unsur penting dalam sistem ekonomi masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi sebagai berikut. 1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. 4. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Memberi pedoman tentang cara pengupahan. 6. Memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 7. Memberi identitas diri bagi masyarakat. Lembaga agama. Tujuan lembaga agama adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan. Secara rinci, agama berfungsi sebagai berikut. 1. Sumber pedoman hidup baik individu maupun kelompok. 2. Mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. 3. Merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti pembunuhan, memperkosa, berzina, dan berjudi. 4. Pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan untuk selalu berbuat baik dengan sesama dan lingkungannya. 5. Pedoman persamaan keyakinan Soviense. 6. Pedoman keberadaan existence. 7. Pengungkapan keindahan estetika. 8. Pedoman reaksi dan hiburan. 9. Memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama, misalnya sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tipe-tipe lembaga sosial. Institution, yaitu lembaga sosial yang secara sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh lembaga perkawinan, hak memiliki, dan agama. B. Enante institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh, lembaga utama piutang dan lembaga pendidikan. C. Basic institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk melihara dan mempertahankan tata tertib dan dalam masyarakat. Contoh, keluarga, sekolah, dan negara. D. Subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting seperti reaksi. Contoh, meraktir makan teman-teman saat gajian pertama. E. Appeal dan station
institution, yaitu lembaga yang diterima oleh masyarakat, contoh lembaga sekolah dan perusahaan dagang. F. Unsation, the institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu, contoh sindikan kejahatan, pelacuran, dan perjudian. G. General institution, yaitu lembaga sosial yang dikenal oleh sebagai besar masyarakat di dunia, contoh lembaga agama. H. Reputed institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu, contohnya lembaga agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. I. Objective institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan, contoh lembaga industri. J. Regulative institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat, contoh lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan.